Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Ustadz Gilang. Kita belajar bareng lagi hari ini. Kita akan belajar tentang PPKN dengan materi persatuan dalam keberagaman di rumah dan persatuan dalam keberagaman di sekolah. Kelas 2, 2D, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, dan subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, yang pertama kita akan membahas persatuan dalam keberagaman di rumah. Nah, kalian perhatikan di sini ada gambar sebuah keluarga. Yuk kita simak cerita di gambar berikut. Setiap hari Ahad, keluarga Dayu membersihkan halaman rumah bersama. Mereka saling membantu membersihkan halaman rumah. Tugas membersihkan halaman rumah dibagi agar lebih ringan. Ayah bertugas memangkas dan merapikan tanaman pagar. Ibu bertugas menyapu halaman. Dayu bertugas memupuk dan menyiram tanaman. Adik Dayu bertugas merapikan pot-pot tanaman. Setelah dibersihkan, halaman rumah menjadi rapi dan tentu saja asri. Nah, itu tadi adalah cerita keluarga Dayu yang sedang membersihkan halaman rumah bersama-sama. Mereka mendapatkan tugas masing-masing dan mereka mengerjakannya dengan baik. Kalian di rumah juga seperti itu kan? Apabila ada pekerjaan rumah, kalian pasti juga mendapatkan tugas. Benar begitu kan? Cerita Dayu dan keluarganya menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman di rumah. Untuk mewujudkan persatuan dalam keluarga di rumah, kita harus saling kerjasama, saling membantu, dan tidak ingin menang sendiri. Nah, tadi apabila ingin mewujudkan persatuan dalam keluarga di rumah, kalian harus saling bekerja sama, saling membantu. Jadi, apabila ada pekerjaan, kalian harus membantu dan juga jangan sampai ingin menang sendiri. Maksudnya, apabila ada kakak kalian bekerja, terus ibu kalian juga sedang bekerja membersihkan rumah, tapi kalian malah main-main sendiri, itu tandanya kalian menang sendiri. Jangan sampai ya anak-anak. Nah, ini adalah manfaat dari mewujudkan sikap persatuan dalam keberagaman di rumah, yaitu yang pertama, terciptanya suasana keluarga yang harmonis. Yang kedua, anggota keluarga hidup rukun. Yang ketiga, rumah menjadi aman dan nyaman. Yang keempat, terciptanya sikap saling menghargai antar anggota keluarga. Nah, sedangkan akibat tidak mewujudkan sikap persatuan dalam keberagaman di rumah, yaitu yang pertama, suasana rumah tidak menyenangkan. Kedua, antar anggota keluarga tidak saling menghargai. Yang ketiga, anggota keluarga kita tidak hidup rukun, selalu bertengkar dan menang sendiri. Jangan sampai ya di rumah kalian terjadi seperti itu. Nah, itu tadi adalah cerita keluarga Dayu dan juga manfaat serta akibat dari mewujudkan persatuan dalam keberagaman di rumah. Sebelum kita bahas materi yang kedua, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar berikut adalah gambar siswa-siswi yang sedang bergotong royong untuk membersihkan dan menata ruang kelas. Coba kalian lihat, semua siswa-siswi itu berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, mengelap kaca, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua perabotan kelas pun tertata dengan rapi, dan hasilnya kelas mereka bersih dan akan membuat mereka menjadi sehat. Ketika sedang melakukan kegiatan bersama, hendaknya kita saling rukun.
Rukun sendiri artinya saling menghormati dan menyayangi. Jika kita hidup rukun, maka persatuan pun akan tercipta. Nah, persatuan dalam lingkungan sekolah dapat tercipta jika kita memiliki sikap berikut ini. Yang pertama, kita harus saling menghargai meskipun ada perbedaan. Contohnya, walaupun kita memiliki teman yang berbeda suku, berbeda agama, dan berbeda kegemaran, maka kita harus saling menghargai. Yang kedua, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mau meminta maaf jika melakukan kesalahan. Yang keempat, bersikap adil kepada semua teman. Yang kelima, mau berbagi kepada semua teman. Yang terakhir, mau membantu teman yang membutuhkan bantuan. Kebersamaan dan persatuan akan tercipta jika semua siswa saling menghargai dan melaksanakan tanggung jawabnya. Kira-kira apa ya manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah? Yuk kita bahas. Manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah yaitu 1. Semua pekerjaan akan menjadi ringan dan cepat selesai. Yang kedua, akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, akan memiliki banyak teman. Yang keempat, siswa saling menghormati dan menghargai. Yang kelima, dapat berbagi cerita bersama teman. Dan yang keenam, terakhir, meningkatkan sikap toleransi. Nah, itu semua merupakan salah satu manfaat persamaan dan persatuan di sekolah. Lalu, apa ya akibatnya jika tidak ada kebersamaan dan kesatuan di sekolah? Yuk kita bahas. Yaitu pertama, kerukunan dan keakraban antar siswa tidak akan tercipta. Yang kedua, siswa akan merasa tidak nyaman belajar di sekolah. Yang ketiga, tidak memiliki teman. Yang keempat, kurangnya sikap toleransi antar teman. Yang kelima, sekolah menjadi tidak tentram dan damai. Yang terakhir, kurangnya sikap menghargai antar teman. Nah, itu tadi merupakan contoh akibat jika tidak ada kebersamaan dan persatuan di sekolah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.